Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Baitul Mal. Kita berjumpa lagi dengan podcast Baitul Mal Aceh. Saya Said Muhammad Hussein. Untuk hari ini kita akan membahas topik wakaf produktif, satu topik yang cukup populer sekarang ini, dibicarakan di mana-mana, dibahas di banyak seminar, dan ternyata wakaf produktif juga bisa diimplementasikan untuk pemberdayaan ekonomi dan mengentaskan kemiskinan. Lebih jauh tentang topik ini kita akan membahas bersama Dr. Haji Abdul Ghani Isa, SHMAG, anggota Dewan Pertimbangan Syariah Baitul Mal Aceh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Baik, sahabat Baitul Mal, kita akan ngobrol topik wakaf produktif ini. Mudah-mudahan cukup menginspirasi kita semua. Ustadz Abdul Ghani, sejauh mana potensi wakaf itu di Aceh ini? Bisa jadi yang berpotensi produktif atau sebagiannya memang statis begitu, misalnya gitu. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat wakaf yang dimanapun berada, ya saya kira apa disampaikan tadi hal yang menarik bagi kita, ya, apalagi mengenai wakaf ini kan di Aceh ini kan baru saja mungkin digemakan, ya, dikampanyekan, tapi mungkin kita tidak terlambat saya kira. Kalau kita lihat kondisional potensi wakaf di Aceh ini sangat meyakinkan kita, ya, sangat besar potensinya kalau ini diolah secara baik. Kalau kita lihat dari jumlah persir lokasi tanah wakaf saja di Aceh ini kan, kalau dari catatan dari Siwa Kementerian Agama kan lebih 20.000, ya, 24.000, walaupun di sini masih ada perbedaan jumlah dengan mitra lainnya, misalnya PNN dan mungkin Baitul Mal. Tapi terserahlah, tapi yang penting potensi di Aceh ini cukup meyakinkan kita untuk kita kembangkan. Memang kalau kita lihat selama ini masih banyak di antara tanah-tanah wakaf yang memang itu diterlantarkan. Yang mungkin kenapa diterlantarkan? Mungkin sebabnya mungkin kemampuan dari penerima wakaf itu sendiri belum memiliki ilmu yang mumpuni di dalam mengelola, memberdayakan wakaf itu sendiri. Ada beberapa tempat saya kira kan tanah sawah kan produktif, jadi menghasilkan itu sampai kadang-kadang 3 gunca. Satu masjid itu ada 3 gunca, bukan 3 nali, ya, tapi 3 gunca tanah wakafnya, luar biasa. Sehingga setiap tahun dia harus dilelang. Siapa yang mau berapa dikasih, mungkin sekarang itu bisa 300 juta pendapatan dan sebagainya. Ini kalau dikelola secara manajemen yang baik, saya kira ini kan sebuah masjid atau madrasah dia tidak membutuhkan lagi bantuan dari luar dirinya. Saya kira bisa diproduktifkan terus dengan manajemen yang baik, sehingga tidak memberikan sebuah kesukaran di dalam dia memanage, memberdayakan, memakmurkan rumah ibadah di tempatnya sendiri. Yang selama ini mungkin kita lihat kan ada yang sudah diproduktifkan, memang sudah ada. Apalagi tanah-tanah strategis, tapi mereka kan mungkin terkendala dengan masalah biaya, ya, masalah biaya. Mungkin ada jiwa bisnis dari Nasir ini, tapi mungkin terhalang dengan program mereka karena tidak ada dana. Ya, mungkin ini juga akan perlu nanti ada upaya keikutsertaan pemerintah Aceh di dalam hal ini. Ya. Lalu yang dianggap tidak produktif yang mana? Apakah misalnya tanah kuburan tidak bisa diproduktifkan? Atau selama ini diskusi produktif itu seakan lebih berdimensi ekonomi, padahal yang tadi sawah, kemudian yang tanah wakaf, ada kegiatan pendidikan di sana, ada pesantren, madrasah, kan dianggap produktif juga. Memang ada beberapa kategori. Kalau kita lihat tanah ini memang tadi ada yang kuburan. Sebenarnya kuburan ini produktif, ya kan, menampung orang meninggal, bermanfaat. Jadi kalau memang kadang-kadang orang tiap tahun atau hari-hari datang ada celeng ditaruh di situ kan, siapa bisa sedekah atau infak dia 1.000, 5.000, 20.000 dan bisa dan dibersihkan dan sebagainya.
Kemudian yang kedua, kalau kita banyak kan tanah perkebunan, pertanian yang selama ini mungkin tidak dikelola secara baik. Padahal dia sangat memberikan hasil subur dan sebagainya. Jadi kalau ini memang kita arahkan masyarakat mungkin untuk peningkatan ya, yang tanah-tanah strategis yang memang potensial yang selama ini di pinggir jalan itu dibiarkan. Padahal itu sangat strategis. Kalau memang membangun dosmir misalnya kan, atau warung dan sebagainya, atau kios di pinggir jalan kan, saya kira kan sangat memberikan sebuah sumbangsih ya, pendanaan kepada kegiatan-kegiatan untuk Mangkum Ali dan seterusnya. Saya kira seperti itu. Memang yang selama ini kan sudah ada dilakukan, misalnya di beberapa instansi ASN dan di Kementerian Agama sudah dilakukan, tapi kan masih sangat minimalnya, masih sangat sedikit ya potensi untuk dikembangkan. Tapi mungkin dengan ada upaya dari pemerintah Aceh, mungkin lewat Baitul Mal BMA ini kan saya kira sebuah hal yang sangat memotivator mereka itu sehingga lebih terasa, apalagi setelah mereka jamaah haji mendapatkan Mangkum Ali ya, penerimaan manfaat dari Baitul Haji, sehingga banyak sekarang ini terjadi perubahan pemikiran masyarakat. Ini harus seperti itu, kita walaupun ini kecil harus seperti itu menghasilkan. Jadi Baitul Haji itu jadi inspirasi. Jadi sebuah positif sekali untuk orang-orang haji yang pulang dari sana. Positif sekali. Cuma mudah-mudahan ya nazir itu pun harus dilakukan peningkatan pendidikan pelatihan SDM-nya supaya mereka beli fokus, jangan hanya menerima wakaf orang ya, setelah menerima dibiarkan, tapi bagaimana mencari upaya untuk memberdayakannya. Saya kira seperti itu. Ya, ini pengalaman Ustaz Abdul Ghani di Aceh ini untuk memproduktifkan wakaf ini yang sangat menentukan itu di mana? Apakah modalnya, apakah manajemennya, atau kapasitas nazirnya? Sehingga kita tahu dari mana membenahi. Sebenarnya punya siklus tersendiri ya. Tidak hanya pada nazir, saya kira. Memang nazir salah satu, karena mereka kan memiliki tugas yang amanah yang dipercayakan oleh wakif, sehingga bagaimana tanah atau apa saja benda yang diberikan oleh wakif itu bisa berdaya dan menghasilkan. Tapi kalau hanya sekedar diberi ini tanah untuk masjid, kemudian oleh nazir dibiarkan, tidak dibangun masjid, berarti pahalanya kan tidak mengalir. Tidak ada apa-apa di situ. Tapi dengan dibangun masjid, pahala itu ada orang salah, ada orang ceramah di situ, ada pengajian anak-anak, itu kan mengalir pahalanya terus. Walaupun kita tidak mengambil manfaat secara apa dari itu, tapi itu mengalir. Tapi kalau tanah itu dibiarkan, itu kan tidak ada apa-apa. Pahalanya ada, tapi pahala jariahnya kan tidak ada, tidak akan didapatkan. Itu yang pertama, saya kira bagaimana nazir melihat potensi ini dan memahami jangan tanah wakaf orang itu dibiarkan. Yang kedua, punya kemampuan, profesionalitas. Bagaimana dia untuk mencari dana, bagaimana dia berupaya sebagai lembaga kenaziran ya pada tingkat desa, pada tingkat kampung misalnya, sehingga ini bisa berdaya. Misalnya kita lihat di Punge kapal apung ya, itu kan banyak tanah wakaf, kemudian dibangun dengan dana ADG, dana kampung. Kemudian kan dibuat agreement perjanjian dengan nazir. Misalnya dari sewa itu berapa persen untuk nazir, kemudian dari sewa itu berapa persen untuk kampung sebagai pemodal awal pemberi dana, sehingga berapa persen disimpan untuk saving misalnya. Dan ini kita sarankan juga di Masjid Baitur Rahmah supaya ini bisa terus bergulir dan tidak dibiarkan dan tidak juga untuk semuanya untuk nazir. Itu kan terzalimi nanti kan. Orang nazir ini bisa zalim nanti kalau dia tidak memberikan untuk Mangkum Ali, penerima manfaat masjid raya misalnya dan sebagainya. Termasuk juga misalnya di Lumbata kita lihat kan ada dibangun yang tanah potensial di Batu, disewa oleh Bang Aceh. Saya kira kan ini cuma sekarang ini kan perlu nazir-nazir ini kita bina supaya dia transparan, amanah dan bisa mempermudah. Sekarang ini kita banyak juga menerima keluhan-keluhan dari masyarakat, tokoh masyarakat, bahwa banyak nazir itu tidak transparan, tidak amanah dalam mengelola itu. Padahal kan ada pengawasnya, ada Badan Wakaf Indonesia.
Indonesia ada Baitul Mal Iyalah, bisa kalau mengawasi kalau nazir. kalau memang BWI tidak ada yang menginformasi kan kita nggak tahu. Jadi selama ini, jadi ada beberapa hal sudah ada masukan ke kita termasuk Lumbata supaya nanti kita benahi. Ya. Jadi supaya dia transparan, berapa persen penazir, jangan semua untuk nazir kan. Ya, ya. Dia kan bisa diambil 10%, tidak boleh lebih dari 10%. Yang lain kan bisa untuk buku alihnya dan sebagainya. Saya kira ini penting pemahaman juga dari pemerintah Aceh bagaimana yang tanah-tanah strategis dan potensial ini bisa kita berdayakan dengan baik. Kita harus mulai sebenarnya. Tanpa kita mulai kan tidak. Seperti inkubasi wakaf, misalkan seperti misalnya dari BMA memberikan bantuan ya kepada nazir, itu sangat potensial, saya kira sangat mempengaruhi. Ada kepedulian, walaupun sedikit, insya Allah, alhamdulillah. Ya. Untuk seterusnya kalau Baitul Mal ini kan katakanlah punya dana, punya anggaran, apa yang bisa didukung Ustaz untuk memproduktifkan wakaf-wakaf yang potensial produktif itu? Kita di BWI kerjasama dengan Kanwil Agama itu sudah ada data-data semuanya, data produktif sudah ada. Maka kita nanti join dengan Baitul Mal. Ya. Di sini juga ada tim yang biasa verifikasi dan sebagainya. Jadi saya kira tahun lalu 2022 ada 10 nazir ya, kenaziran yang dibantu. Ini menurut saya ini sangat bagus sekali dan menggerakkan ya, yang selama ini mereka tidur ya dengan semuanya nggak boleh apa-apa, tapi dengan ada stimulus dana dari pemerintah Aceh melalui Badan Baitul Mal ini kan saya kira sangat positif sekali itu. Malah mereka memberikan sebuah apresiasi. Kami nggak duga, Pak Gani, nggak duga ada bantuan seperti ini. Nah, ketika ke Melabuh kemarin kan Alma 100 juta. Bilang alhamdulillah, itu mau diapain? Kita akan buat aqua, kemasan aqua gelas, dia bilang alhamdulillah. Jadi nanti kan sangat memberikan sebuah ya, kepada masyarakat lain juga yang selama ini mengelola tanah wakaf, sehingga mereka bisa kreativitas seperti contoh-contoh yang sudah dilakukan selama ini, misalnya seperti di inkubasi wakaf juga di Gran Maria dan juga dibantu oleh Baitul Mal. Ya saya kira ini sangat positif dan sangat kita beri apresiasi untuk ini berlanjut. Ya mudah-mudahan bisa berlanjut walaupun secara bertahap ya. Tidak mungkin juga sekaligus dengan jumlah yang banyak itu kan dibantu oleh Baitul Mal, kan tidak mungkin juga. Ya, nah kalau kita lihat potensi wakaf yang bisa diproduktifkan itu dengan modal 100 juta yang diberikan oleh Baitul Mal kan kecil sekali. Sementara ada juga tanah wakaf yang bisa dikembangkan yang modalnya mungkin diperlukan besar. Ada misalnya kami lihat memerlukan sampai 2-3 miliar gitu. Apakah ini ada peluang atau ada diskusi di Dewan Syariah Baitul Mal untuk juga melakukan investasi di beberapa tanah wakaf? Tentu kan kita lihat dari potensinya ya. Saya kira dengan pemasukan baik zakat dan infak di Baitul Mal ini kan terjadi peningkatan dari tahun lalu ya. Saya kira memang juga tidak mungkin seluruhnya Baitul Mal akan membantu dalam jumlah yang miliaran itu, tidak mungkin. Malah kita juga sudah menyarankan tahun lalu dalam diskusi-diskusi di DPS supaya Baitul Mal ini punya monumental. Nah, jadi selama ini dana yang besar itu kan habis. Biasanya kan habis, setiap tahun itu habis, baik infak maupun zakat. Maka mungkin dari zakat juga bisa ke produktif. Dari infak apalagi nanti kan lebih lagi untuk kemaslahatan umat. Maka kita sarankan Baitul Mal ini ada monumental, ada yang tinggal. Siapapun nanti ganti komisioner nggak ada masalah, bisa melanjutkan. Misalnya ada toko 2 pintu, 3 pintu, buat mal Baitul Mal. Saya kira kan bagus itu untuk menampakkan kepada masyarakat bahwa Baitul Mal ingin mensejahterakan masyarakat Aceh. Ya, walaupun pada tahap belum maksimal sekali kan. Saya kira seperti itu ada upaya. Kita lalu sudah dibuat diskusi ini ada FID menyusun peraturan Baitul Mal sendiri sehingga itu bisa dijalankan. Karena tanpa aturan dan regulasi kan nggak mungkin dilakukan itu. Tidak ada pertentangan
aturan dengan aturan-aturan lainnya. Tapi kalau sudah ada aturan, saya kira bisa. Adu monumental yang tiga. Nggak banyak kan, toko 1 miliar. Tiga pintu 3 miliar. Setelah barang 500 juta awalnya, saya kira. Itu sudah ada monumental, betul sendiri. Saya kira hasil itu kan sangat apa nanti? Bagus kan untuk pemberdayaan ekonomi, ya kesejahteraan masyarakat, ya siswa, dan sebagainya. Ya, saya kira seperti itu. Wakaf produktif ini kan gagasan baru, Ustaz. Bagaimana sambutan masyarakat, ulama di Aceh? Apakah memang ada diskusi tentang produktivitas wakaf itu? Sebab nanti ketika bicara wakaf produktif ada lagi diskusi wakaf uang misalnya. Apakah ini ada perdebatan atau wacana baru di Aceh yang dibicarakan? Saya kira kalau wakaf produktif itu nggak ada hilang, nggak ada masalah. Sampai surah tokoh-tokoh ilmuwan, tokoh intelektual, ulama kita itu tidak akan menolak yang produktif. Karena apa yang sudah ada fakta yang memberikan contoh kepada kita sangat bagus sekali. Yang selama ini kan, misalnya ada pendidikan, ada perguruan, ada pesantren, mereka juga kan ada wakaf. Mereka juga dari itu. Sekarang misalnya organisasi Muhammadiyah, NU-nya, kan itu kan bagus Muhammadiyah, saya kira pengelolaan. Kan mereka nggak ada uang pemerintah, tapi dari yayasan itu, dari wakaf-wakaf itu, dimanage secara baik, sudah bisa memberikan gaji dan sebagainya, mendirikan sekolah, dan khususnya lah sekarang. Kemudian ada satu lagi, kalau produktif itu kan betul aja itu sangat positif sekali, itulah yang produktif. Kalau memang masyarakat kita belum tahu bagaimana produktif, kita beri contoh, itulah yang menghasilkan. Ya, ini ya tetap terpelihara. Kalaupun kita ada sawah, ada toko properti seperti rumah sewa, itu kan tetap innya. Tapi yang kita beri itu produktifnya yang kita beri kepada mukuali. Seperti jemaah haji. Yang itu malah bertambah, asetnya kan bertambah. Hasilnya juga bertambah. Mau penerima manfaat juga dia bisa bertambah. Kalau produktif nggak ada persoalan. Tapi kalau wakaf tunai, wakaf uang, itu masih jadi perdebatan. Saya kira masih. Ketika kita bahas di MPU saja dulu, itu nggak ada itu, nggak. Bagaimana kita harus wakaf uang? Mereka kan Syafi'i oriented. Nah, jadi kalau pendapat Syafi'i, wakaf uang itu nggak sah. Kenapa? Karena uangnya pindah-pindah, nggak ada dia hilang. Saya katakan, uang kita 1 juta di LKSPWU, kita akan diberikan sertifikat. Sertifikat itulah uang kita. Walaupun uang kemana-mana, dimudarabahkan, diproduktifkan, gak ada masalah. Nah, jadi karena memang Syafi'i oriented, jadi ini belum begitu pencerahan itu belum bisa diterima secara bulat. Tapi alhamdulillah keluar juga fatwa MPU tahun lalu, tapi kita helah sedikit dengan mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi boleh wakaf uang, tapi para ulama tetap sepakat innya nggak boleh hilang, innya harus dijaga. Baik, mungkin ini akan ada diskusi berikutnya tentang wakaf uang. Saya kira begitu nanti, insyaallah, mudah-mudahan. Baik, terima kasih banyak nih, Dr. Aga Nisa dan sahabat Baitul Mal. Demikian podcast Baitul Mal Aceh hari ini tentang wakaf produktif dengan narasumber Dr. Haji Abdul Ghani Isa, SH MAG, anggota Dewan Pertimbangan Syariah Baitul Mal Aceh. Terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.